wakil majikan. Dan terhormat Ibu Bulani S.M. Mata selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen keuangan. Berdiri kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 2321 0129 akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan ini bisa menjadi valid untuk memantau keadaan keuangan perusahaan. Selain itu, laporan ini juga bisa digunakan untuk perusahaan dalam mengatur strategi dan juga merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Louis Saputra, NPM 23210161. Selanjutnya ada macam-macam laporan keuangan. Yang pertama itu laporan arus kas. Laporan ini berisi berbagai catatan tentang arus masuk dan keluar keuangan di perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi. Sesuai namanya, laporan ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan berupa laba dan rugi. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan ini bisa menggambarkan situasi dan posisi keuangan dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang keempat, laporan perubahan modal. Jika ada perubahan modal dalam suatu perusahaan di periode tertentu, maka laporan ini dibutuhkan. Yang kelima, laporan untuk laporan keuangan. Bila ingin menyajikan laporan yang memuat pembahasan keuangan dengan lebih detail, maka laporan untuk laporan keuangan bisa digunakan. Kenalkan, nama saya Linda Fadila dengan NPM 23210111. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan laporan keuangan. Yang pertama itu untuk memberikan suatu informasi perihal jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Yang kedua, untuk memberikan informasi perihal jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, untuk memberikan informasi perihal jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu perusahaan. Yang keempat, untuk memberikan informasi perihal jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, untuk memberikan informasi perihal perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Perkenalkan, nama saya Hanisa, NPM 23210093. Di sini saya akan membacakan manfaat laporan keuangan. Yang pertama itu memisahkan aset. Pelaku usaha bisa memisahkan aset pribadi dan perusahaan dan menghindari resiko penggunaan tak bertanggung jawab. Yang kedua itu memudahkan perhitungan pajak perusahaan yang perlu dibayarkan pada periode tertentu. Yang ketiga, memastikan nilai keuntungan. Dan yang terakhir, memudahkan pengajuan pinjaman modal kepada pihak kreditur dan membuat kreditur lebih mudah memahami kebutuhan pinjaman modal kepada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Intan Komanasari, NPM 23210098. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini kami mengambil contoh laporan keuangan dari PT Wijaya Karya Persero. PT Wijaya Karya Persero, PT Wijaya Karya Tbk Persero atau yang biasa disebut PT Wika merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan di Indonesia. Perusahaan ini merupakan hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, Nederland, Penocap. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1960 dan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik PUTL nomor 5 tanggal 11 Maret 1960, Wika lahir dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Wijaya Karya sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 64 tahun 1961. Wika didirikan dengan tujuan untuk ikut serta dalam membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin. Adapun anak perusahaan yang dinaungi oleh PT Wijaya Karya Persero antara lain PT Wika Beton Tbk, PT Wika Industri dan Konstruksi, PT Wika Bitumen, PT Wika Gedung, PT Wika Rekayasa Konstruksi, PT Wika Realty. Saya Melisa Diani dengan NPM 23210120 akan melanjutkan materi contoh laporan keuangan.
Laporan keuangan merupakan informasi yang berisi catatan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan ini bisa menjadi bukti valid untuk memantau keadaan keuangan perusahaan. Selain itu, laporan ini juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengatur strategi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Laporan ini juga bisa diberikan jika ada audit perusahaan. Contoh laporan perusahaan itu yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Biasanya dalam bentuk triwulan atau tahunan. Laporan ini menunjukkan pendapatan, beban, laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuangan. Perkenalkan, nama saya Rina Fitri, NPM 2210110. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu salah satu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode tertentu. Laporan ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi ekuitas seperti laba bersih, dividen, investasi tambahan dari pemilik atau pengurangan modal. Terus isi dari laporan perubahan ekuitas itu meliputi saldo ekuitas awal, yaitu nilai ekuitas pada awal periode. Yang kedua, penambahan ekuitas. Penambahan ekuitas itu tambahan investasi pemilik atau perubahan lainnya yang menambah ekuitas. Yang ketiga, pengurangan ekuitas. Pengurangan ekuitas bisa berupa rugi bersih, dividen atau penarikan oleh pemilik. Yang keempat, saldo ekuitas akhir. Saldo ekuitas akhir itu adalah nilai ekuitas setelah memperhitungkan semua penambahan dan pengurangan yang akan dilaporkan di neraca. Laporan ini penting karena memberi gambaran jelas mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik, membantu pemilik dan investor dalam memahami bagaimana laba atau rugi serta aktivitas lain berdampak pada nilai kekayaan bersih di perusahaan selama periode tertentu. Saya Nabila Putri Nazahwa dengan NPM 23210136 membaca laporan pajak suatu perusahaan. Laporan pajak suatu perusahaan adalah sebuah formulir yang harus diisi oleh wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan pendapatannya. Pada umumnya, penyerahan laporan pajak dilakukan secara berkala setiap 1 tahun sekali. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya Persero Tbk pada 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut analisisnya. 1. Aset lancar. Aset lancar perusahaan pada tahun 2022 sebesar 39,634 triliun, turun dari 37,186 triliun di tahun 2021. Kas dan setara kas mengalami penurunan dari 6,983 triliun di tahun 2021 menjadi 5,669 triliun di 2022. Piutang usaha pada 2022 yang menunjukkan peningkatan penjualan kredit atau klaim yang belum ditagih dari pelanggan. 2. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar meningkat signifikan dari 32,199 triliun pada 2021 menjadi 35,434 triliun pada 2022. Tanah untuk pengembangan meningkat dari 1,987 triliun menjadi 2,81 triliun, menunjukkan investasi yang berkelanjutan dalam proyek-proyek jangka panjang. Baik, nama saya Muhammad Abdullah dengan NPM 23210126. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis laporan keuangan. Yang ketiga, liabilitas jangka pendek. Total liabilitas jangka pendek naik dari 36,969 triliun di 2021 menjadi 36,135 triliun pada 2022.
Pinjaman jangka pendek meningkat dari 8,469 triliun pada 2021 menjadi 9,590 triliun pada 2022 yang mengindikasikan ketergantungan lebih besar pada pendanaan jangka pendek. Yang keempat, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang menurun dari 15,980 triliun pada 2021 menjadi 21,441 triliun pada 2022. Utang bank jangka panjang meningkat dari 4,34 triliun menjadi 4,206 triliun, menandakan peningkatan peminjaman jangka panjang. Yang kelima ada ekuitas. Ekuitas yang dapat diatribusikan pada pemilik entitas induk turun dari 17,435 triliun pada 2021 menjadi 17,409 triliun pada 2022. Satu laba turun menandakan adanya penurunan profitabilitas atau distribusi laba kepada pemegang saham. Yang keenam, jumlah total aset dan liabilitas. Jumlah total aset perusahaan mengalami peningkatan dari 69,385 triliun di tahun 2021 menjadi 75,69 triliun di 2022, menunjukkan ekspansi pada aset perusahaan. Jumlah total liabilitas juga meningkat dari 51,950 triliun di 2021 menjadi 57,576 triliun di 2022. Selanjutnya yaitu perhitungan analisis pada laporan keuangan, yaitu menghitung ROA, ROE, dan net profit margin atau NPM. Yang pertama ada ROA. ROA itu atau return on asset adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan dari setiap unit aset yang dimiliki perusahaan. Dan rasio ini juga berguna untuk menilai efektivitas manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menciptakan keuntungan. Rumus ROA ini yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100. Pada tahun 2021, ROA menunjukkan laba bersih 214.424.794. Total aset di tahun 2021 menunjukkan 69.394.794.346. Lalu laba bersih dan total aset tersebut dibagi lalu dikali 100. ROA tahun 2021 menunjukkan 0,30%. Di tahun 2022, laba bersih menunjukkan 12.586.435. Lalu dibagi dengan total aset 75.069.604.000 dikali 100. ROA tahun 2022 menunjukkan 0,016%. Yang kedua yaitu ROE. ROE atau Return on Equity adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu perusahaan mampu mengelola permodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Adapun rumus ROE yaitu laba bersih dibagi ekuitas dikali 100. Di tahun 2021 laba bersih menunjukkan 214.424.794. Ekuitas di tahun 2021 menunjukkan 17.437.712. Lalu dibagi dan dikali 100, ROE tahun 2021 menunjukkan 1,22%. Di tahun 2022, laba bersih menunjukkan 12.586.435. Ekuitas di tahun 2022 menunjukkan 17.493.206.188. Lalu dibagi dan dikali 100, ROE di tahun 2022 menunjukkan 0,07%. Terlihat dari hasil ROE di tahun antara 2021 dan 2022 menunjukkan ROE lebih besar, yaitu 1,22%. Dan yang terakhir yaitu NPM. NPM atau net profit margin, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang didapatkan perusahaan dari setiap penjualan. NPM rumusnya laba bersih dibagi penjualan lalu dikali
100. MPR di tahun 2021 laba bersih menunjukkan 214.424.794. Penjualan di tahun 2021 menunjukkan 17.809.717.726. Lalu dibagi dan dikali 100, jadi NPM di tahun 2021 ini menunjukkan 1,2%. Dan di tahun 2022 laba bersih menunjukkan 12.586.435. Penjualan di tahun 2022 menunjukkan 21.491.791.864. Lalu dibagi dan dikali 100, di tahun 2022 menunjukkan 0,05%. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah laporan keuangan memainkan peran penting dalam menyiapkan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Dengan informasi yang jelas mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan arus kas, laporan keuangan membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, baik untuk manajemen internal maupun eksternal, seperti investor dan juga kreditur. Laporan keuangan juga menjadi alat utama untuk transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.